Halo, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah fitur yang cukup baru, cukup menarik juga, yaitu fitur DLNA, Digital Living Network Alliance. Sebuah fitur yang cukup baru yang tersedia mulai router OS versi 7.15. DLNA ini memungkinkan kita untuk berbagi konten multimedia dengan menggunakan protokol UPnP atau Universal Plug and Play, sehingga memfasilitasi sebuah perangkat jaringan itu bisa berbagi konten multimedia ke perangkat-perangkat yang lain. Nah, penasaran bagaimana cara konfigurasinya di router OS Mikrotik? Silahkan tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Banyak sekali fitur-fitur menarik yang ada di router OS Mikrotik. Ada DHCP server, ada bridge, ada static routing, dynamic routing, kemudian ada hotspot, kemudian masih banyak lagi. Nah, fitur kali ini yang cukup menarik adalah DLNA atau Digital Living Network Alliance dengan menggunakan standarisasi UPnP atau Universal Plug and Play, sehingga memungkinkan sebuah perangkat mikrotik itu bisa berbagi konten multimedia ke perangkat-perangkat yang lain seperti handphone, TV, kemudian tablet, laptop, dan lain-lain. Nah, untuk bisa menggunakan fitur DLNA ini, teman-teman harus upgrade ke router OS versi 7.15 karena kalau menggunakan versi sebelum-sebelum itu belum ada fitur DLNA. Jadi hanya ada di router OS versi 7.15 ke atas. Persiapan apa saja yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama adalah tentu karena ini fiturnya Mikrotik, berarti teman-teman harus punya perangkat Mikrotik. Nah, ini contohnya saya menggunakan Hex Refresh atau seri RB750 terbaru. Namanya Hex Refresh, ini adalah pembaruan dari RB750 GR3 ya. Kemudian yang kedua adalah harus menggunakan router OS versi 7.15 minimal. Kemudian yang ketiga adalah kami sarankan router tersebut itu ada slot tambahan storage. Contohnya di sini kalau di Hex Refresh itu ada slot USB sehingga bisa teman-teman gunakan untuk penambahan storage. Ini contohnya saya menggunakan flash disk ya. Kemudian kalau di perangkat-perangkat lain ya, contohnya di RB1100 itu ada slot untuk M2 SATA atau hard disk ya, hard disk eksternal. Itu karena apa? Karena kita untuk menggunakan fitur DLNA ini dikhususkan untuk sharing file ya, sharing konten multimedia, sehingga kita membutuhkan storage yang cukup besar. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi yang sudah support DLNA. Contohnya adalah kalau di laptop, kemudian di TV atau smart TV, kemudian di handphone ada pemutar multimedia yaitu VLC ya, itu adalah salah satu aplikasi yang sudah support DLNA. Tuh, jadi yang pertama router Mikrotik, kemudian menggunakan versi 7.15. Yang terakhir adalah aplikasi yang sudah support DLNA. Contohnya kalau di laptop, kemudian di smart TV, kemudian di perangkat-perangkat gadget itu ada VLC ya, yang itu sudah support DLNA untuk pemutar multimedia. Nah, kemudian bagaimana cara konfigurasinya ya? Yang pertama saya akan coba remote router Mikrotik saya. Di sini saya menggunakan Hex Refresh. Tapi di sini boardnya itu terbacanya E50UG. Jadi teman-teman kalau beli Mikrotik Hex Refresh ini nanti kebacanya di Winbox itu adalah E50UG. Jadi teman-teman jangan takut ya. Oh, ini saya salah beli barang, enggak seperti itu. Tuh, ini saya akan remote aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini perangkatnya adalah Hex
Kemudian arsitekturnya itu menggunakan ARM. Jadi kalau yang RB750G lama itu menggunakan MIPS B kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan router OS versi 7.17.2. Ini adalah router OS versi terbaru. Tuh, kemudian langkah yang pertama harus teman-teman lakukan adalah seperti biasa, saya di sini melakukan basic config. Ether 1 ini saya ke internet. Ya, kemudian Ether 2 ini itu tersambung langsung ke laptop saya. Kemudian di sini saya juga sudah bisa ping ke internet. Oke, kemudian kalau teman-teman sudah ya, jangan lupa pertama siapkan dulu flash disknya ya. Di sini saya menggunakan flash disk untuk storage tambahannya. Kemudian di sini sudah saya isi berbagai contoh file video dan audio. Kemudian langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman cari menu IP. Ya. Kemudian di sini ada media. Nah, di sini ada media. Nah, sebenarnya saya tadi sudah menambahkan satu nama file yang nanti akan saya share ke perangkat yang lain. Ya, contohnya ke perangkat laptop saya sendiri. Nih, cara penambahannya adalah cukup mudah ya. Silakan tinggal klik saja tanda plus seperti ini. Kemudian interface-nya ini silakan teman-teman pilih interface yang mengarah ke jaringan lokal. Ya, contohnya di sini saya menggunakan Ether 2. Ya. Nanti kalau teman-teman di lapangan menggunakan hotspot, silahkan teman-teman gunakan interface hotspot. Kalau nanti di lapangan teman-teman menggunakan VLAN, nanti silahkan menggunakan VLAN. Nggak masalah. Tuh, kemudian yang kedua adalah langkah selanjutnya, path ini akan merujuk kemana kita akan share filenya. Ya. Tuh. Karena kita akan share itu berdasarkan atau dari file flash disk ini, maka saya akan cek di menu file. Di sini nama flash disknya adalah USB 1. Kemudian di sini saya sudah menyediakan ada berbagai macam file ya, ada file video dan juga file audio. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ini ya, ini sudah ditentukan Ether 2. Kemudian ini USB satunya ini yang /action ini tinggal kita klik 2 kali kemudian copy. Nih. Kemudian silakan di paste ke path. Nah, kalau sudah nanti di bawah ini ada friendly name. Ini nanti akan folder apa atau nama apa yang akan kita share ke perangkat-perangkat yang lain. Ya, contohnya di sini saya kasih nama action. Cukup seperti ini. Nah, kalau sudah pastikan statusnya running. Yang berarti nanti media ini sudah berhasil kita share. Nah, oke. Kemudian saya akan tambah satu lagi untuk yang audio ya, masih sama menggunakan Ether 2. Kemudian di sini saya menggunakan USB yang USB 1 audio. Saya klik 2 kali. Tinggal paste aja. Kemudian di sini saya kasih nama misalkan audio. Dan oke. Oke. Sudah ada 3 media yang akan kita share. Yang pertama ada USB 1 ya, namanya adalah anime. Kemudian USB 1 action namanya action, kemudian USB audio namanya audio. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa melihat hasil dari file sharing media ini? Saya akan coba buka VLC. Oke, sudah kebuka. Kemudian nanti silakan teman-teman cari universal plug and play ya. Di sini sudah ada 3 file
ya. Ini adalah hasil dari media share Mikrotik ya. Kita akan coba buka salah satu. Nih. Jadi gitu ya, dengan menggunakan Mikrotik ini seolah-olah kita bisa stream sebuah aplikasi multimedia ya, semacam kalau kita bermain-main menggunakan Docker, ada Plex, ada Jellyfin yang sekarang lagi banyak digunakan. Ternyata Mikrotik nggak mau kalah, yaitu menggunakan fitur DLNA. Oke, kemudian kalau kita lihat penggunaannya ya, ketika melakukan stream itu untuk CPU-nya juga tidak naik secara signifikan. Artinya dengan hanya menggunakan RB750 atau Hex Refresh ini, teman-teman bisa share multimedia atau konten multimedia ke perangkat-perangkat lain. Misalkan teman-teman bisa digunakan ini di rumah ya. Nanti filenya atau servernya ada di Mikrotik. Kemudian nanti teman-teman bisa nonton filmnya lewat di kamar, di TV kamar, kemudian di TV yang ada di dapur mungkin. Atau bisa teman-teman lihat di laptop teman-teman atau di handphone teman-teman dan lain sebagainya. Jadi cukup menarik ya. Selain sebagai fitur routing ya, kemudian ada QoS, tapi teman-teman juga bisa digunakan untuk share multimedia. Fitur DLNA ini adalah sebuah fitur yang cukup menarik yang ada di versi 7.15 ke atas. Ini adalah sebuah alternatif kalau teman-teman selain router digunakan untuk management, digunakan untuk gateway, digunakan untuk hotspot, tapi teman-teman butuh untuk support share konten-konten multimedia. Misalkan teman-teman di rumah gitu, kemudian mau share multimedia kayak video, ya baik film ataupun video-video yang lain, kemudian audio, itu teman-teman bisa menggunakan DLNA. Yang selanjutnya adalah silakan teman-teman gunakan router Mikrotik yang sudah support untuk storage tambahan. Contohnya di sini di Hex Refresh ini ada colokan USB-nya yang kita bisa masukkan, kita bisa tambahkan flash disk ya, ataupun hard disk eksternal, sehingga nanti untuk kebutuhan konten-kontennya akan bisa lebih banyak lagi. Tuh, kemudian fitur DLNA ini hanya ada di router OS versi 7.15. Jadi teman-teman ketika routernya masih menggunakan versi OS di bawah itu, silakan teman-teman harus upgrade ke minimal versi 7.15. Kemudian selanjutnya DLNA ini bisa berjalan hampir di semua perangkat Mikrotik kecuali satu, yaitu yang berarsitektur SMIP. Ya, contohnya Hublet itu nggak bisa. Itu jadi selain SMIP itu bisa semua. Ya, jadi ARM 64, kemudian MIPS B, MIPS L kalau ada ya, kemudian X86 itu bisa. Kemudian untuk bisa menjalankan atau bisa memutar ya hasil dari share DLNA ini, teman-teman harus membutuhkan aplikasi tambahan ya. Contohnya adalah VLC. Nanti silakan bisa diinstal di laptop, di handphone ataupun di smart TV. Buat teman-teman yang belum mempunyai perangkat Mikrotik, agar bisa menerapkan fitur ini, silakan teman-teman bisa kunjungi citraweb.com ataupun bisa cari di marketplace baik hijau, merah, biru, oranye dengan nama toko Citraweb. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar Mikrotik. Sampai jumpa di video tutorial Mikrotik berikutnya.
movie atau video ataupun audio, kemudian nanti nah ini yang memungkinkan adanya gelap banget ya. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian laptop, silahkan tonton video sampai fitur ini ada mulai fitur ini ada sejak dari versi ya teman-teman mendapatkan notifikasi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik tombol buat teman-teman yang belum bisa share multimedia ke perangkat yang lain. Ini